haji langsung. Jadi kita bukan hanya ziarah tapi langsung manasik haji. Seperti apa rangkaian-rangkaian orang ibadah haji itu dilaksanakannya? Jadi Bapak Ibu bisa tahu perbedaannya antara orang yang melaksanakan ibadah umrah dengan melaksanakan ibadah haji. Jadi ibadah haji itu ada haji tamattu, ada haji qiran, ada haji ifrad. Orang yang pertama kali nyampe ke kota Mekah pastinya melaksanakan ibadah umrah dulu. Orang yang haji itu pasti umrah. Jadi orang yang pertama kali nyampe ke kota Mekah, masuk kota Mekah, pastinya melaksanakan ibadah umrah. Setelah itu melaksanakan ibadah haji, itu disebut dengan haji tamattu. Kalau haji ifrad, haji qiran. Kalau haji qiran itu haji dan umrahnya disatukan bareng. Maksudnya bareng ini tidak melepas larangan-larangan ihram. Kalau ifrad melaksanakan ibadah haji dulu, baru melaksanakan ibadah umrah. Ada haji tamattu, ifrad, qiran. Haji tamattu, qiran dan ifrad. Umrah dulu baru haji. Ada yang haji dan umrahnya bareng sama-sama, tidak melepas kain ihram langsung, maksudnya digabung. Setelah itu haji ifrad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada tanggal 8 Dzulhijjah jemaah haji sudah siap-siap dari hotel. Jadi setiap provinsi itu beda tempat, beda daerah di sini. Ini hotel dari mamanya yang dari Bau-Bau, dari Kendari, dari Ambon itu beda-beda. Yang penting kalau satu kabupaten atau satu provinsi biasanya untuk tempat-tempat jemaah haji itu sama. Jadi sekarang Bapak Ibu, di mana tempat-tempat kalau haji ya niatnya itu berangkat dari hotel udah niat. Kalau kita kan harus ke masjid yang sesuai yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Jadi tanggal 8 Dzulhijjah itu jemaah haji sudah ada yang berangkat ke Mina, ke tenda. Ada yang berangkat pagi. Bapaknya sekarang tanggal 9 Dzulhijjah ada yang langsung berangkat ke Arafah. Jadi Arafah itu adalah tempat wukuf jamaah haji pada tanggal 9 Dzulhijjah. Di padang Arafah juga ada yang dikenal dengan Jabal Rahmah atau Bukit Kasih Sayang. Apa? Itu adalah diyakini bahwasanya di tempat itu dulu Nabi Adam bersama Siti Hawa dipertemukan di tempat itu. Setelah mereka berpisah oleh Allah diturunkan dari surga ke muka bumi ini. Kalau tidak salah dalam riwayat Siti Hawa diturunkan di kota Jeddah. Sedangkan Nabi Adam diturunkan di India. Akhirnya mereka saling mencari, satu antara lain mencari, sehingga Allah pertemukan Nabi Adam dengan Siti Hawa di Jabal Rahmah. Jabal Rahmah juga bahwasanya di sana Rasulullah pernah berkhutbah tentang kesempurnaan agama Islam ini, tentang menyampaikan bahwasanya Islam ini sudah sempurna dan Allah pun ridha terhadap agama Islam ini. Rasulullah menyampaikan di Jabal Rahmah ini. Jadi ingat Bapak Ibu bahwasanya hajinya Rasulullah itu sekaligus haji wada. Hajinya Rasulullah itu satu kali sekaligus haji wada. Jadi Bapak Ibu sekarang ini langsung manasik haji. Jadi barangkali nanti ada yang dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Insya Allah Bapak Ibu sudah tahu tempat untuk wukuf, untuk mabit, sudah tahu medan-medan untuk pelaksanaan ibadah haji. Beda kalau ibadah umrah mungkin kita bisa selesaikan 2 jam 3 jam, tapi ibadah haji kurang lebih 5 hari. Mulai tanggal 8, 9, 10, 11, 12, terakhir 13. Ada yang parang jumratul ula ukubah nantinya. Makanya Bapak Ibu, kita sekarang ini menuju ke Padang Arafah. Di mana Padang Arafah adalah tempat wukuf jemaah haji pada tanggal 9 Dzulhijjah. Di tempat ini juga ada namanya pohon Pak Karno. Itu yang pahit. Daunnya yang pahit biasanya dibuat jamu, sebagian orang dibuat jamu. Itu namanya nanti pohon Pak Karno. Tahunya saya daun mimbo kalau nggak salah. Itu
itu daunnya pahit, bisa dibuat jamu. Jadi di padang Arafah itu sebagian pepohonannya ada yang disebut dengan pohon Pak Karno, karena dulu tidak tahu yang tahunan, cuma tahu nama presiden kita. Jadi pohon itu karena dari Indonesia, pohon itu dari Indonesia, makanya cuma tahu nama presiden kita dulu Pak Karno, makanya pohon itu diberi nama pohon Pak Karno. Jadi Bapak Ibu bisa dilihat bahwasanya di sini beda dengan kota Madinah. Di sini gersang, hanya pohon-pohonnya hanya sebagian, itu pun harus rutin disiram setiap hari. Kalau di kota Madinah subur. Pohon kurma kalau di sini jarang. Pohon kurma rata-rata dari kota Madinah. Kalau air Zam-Zam di sini di kota Mekah. Sudah padang Arafah ini. Ya, jadi kita lagi ke depan sedikit sudah memasuki. Jadi padang Arafah itu ada batas-batasnya ya. Yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairun doa yaum Arafah." Paling baiknya doa pada hari Arafah. Rasulullah pun bersabda dalam hadisnya bahwasanya al-hajju Arafah, haji itu di Arafah. Barang siapa yang tidak hadir ke padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, maka hajinya tidak disebut haji, maka hajinya tidak sah. Karena itu yang paling penting. Karena itu rukun yang paling penting di antara rukun-rukun yang lain. Jadi Bapak Ibu, nanti ada papan warna kuning, itu bertuliskan Arafat Starhead. Berarti kita sudah mau memasuki ke padang Arafah. Dimana biasanya kalau sudah bulan Syawal, akhir bulan Syawal, tenda-tenda semuanya dibangun di padang Arafah. Kalau di Mina permanen, kalau di sini dibongkar pasang. Hanya ketika mau memasuki bulan haji baru dibuka. Di depan sudah nampak papan warna kuning bertuliskan Hidayatul Arafat. Jadi ini adalah batas padang Arafat. Ketika kita memasuki batas ini berarti kita sudah berada di dalam padang Arafat. Jadi di depan ini warna kuning sebelah kanan. Perhatikan, Hidayah Arafat warna kuning, warna kuning. Arafat Starhead. Jadi ini adalah batas padang Arafah. Sebelah sana nanti semuanya ini adalah padang Arafah, di mana di sebelah kanan kita, ini sebelah kanan Bapak Ibu semuanya, pagar ini sudah kita memasuki padang Arafah. Di tempat inilah jemaah haji pada tanggal 9 Dzulhijjah berkumpul, bermunajat, memohon kepada Allah. Mereka berkumpul, jadi mulainya wukuf itu mulainya wukuf itu mulai tergelincirnya matahari sampai waktu zuhur. Intinya waktu zuhur, waktu tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari. Waktu zuhur sampai waktu menurut Imam Syafi'i. Ada sebagian yang berpendapat bahwasanya waktu wukuf itu mulai tergelincirnya matahari sampai terbitnya matahari, yaitu waktu subuh. Jadi sebelah kanan bahasanya ini semuanya hanya dibuka, tenda itu hanya dipasang pada waktu mau memasuki tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi bulan Syawal, akhir bulan Syawal itu semuanya sudah dipersiapkan karena sebentar lagi sudah memasuki bulan haji. Begitu Bapak Ibu, jadi sebelah kanan semuanya yang papan warna kuning itu adalah batas-batas. Ya, jadi ada batas di dalam padang Arafah, ada di luar. Kalau yang wukuf bukan di dalam padang Arafah, maka hajinya tidak sah. Harus berada di dalam batas padang Arafah. Kalau untuk jemaah haji biasanya ada disediakan tenda, ada di dalam tenda, ada pembimbingnya. Ketika sudah waktu wukuf diberitahukan, bermunajat. Jadi sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di padang Arafah, istimewanya adalah khairul doa yaum Arafah, paling baiknya doa di hari Arafah. Rasulullah juga menyebutkan dalam hadis, al-hajju Arafah, haji itu di Arafah. Ketika Bapak Ibu sudah memasuki Arafah, maka sudah mendapat gelar predikat insyaallah haji mabrur dan mabrurah.
Jadi Bapak Ibu, ketika nanti terpanggil untuk melaksanakan ibadah haji, sudah tahu di mana tempat wukuf, di mana tempat mabit, di mana tempat bermalam, bahwasanya apa saja yang dikerjakan di padang Arafah ini. Mulainya kapan? Jadi mulainya setelah sholat duhur, duhurnya biasanya di jemaah takdim di sini. Meskipun tidak sabar, cuma karena jemaah haji ini begitu banyak, biasanya ketika duhur berkhutbah, dimulailah waktu wukuf. Apa aja? Amalan berzikir, berdoa kepada Allah. Allah membanggakan hambanya ketika pada hari Arafah. Maka Allah membanggakan orang yang hadir ke padang Arafah. Allah mengatakan kepada para malaikat, wahai para malaikat, saksikanlah hambaku yang hadir kepada padang Arafah. Barangkali mereka meminta ampunan, maka saya ampuni. Mereka ketika meminta sesuatu, maka aku akan penuhi. Itu makanya Rasulullah mengatakan pada hari Arafah. Jadi Bapak Ibu, hari Arafah itu pada tanggal 9 Dzulhijjah, mereka semua jemaah haji berkumpul untuk melaksanakan wukuf pada tanggal 9 Dzulhijjah. Makanya kita memohon kepada Allah, semoga kita terpanggil untuk melaksanakan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Meskipun tidak mungkin menurut akal, tapi Allah jika berkehendak, maka sesuatu segalanya akan menjadi mungkin. Kalau sebelah kanan ini masjid itu, sebelah kanan itu banyak menara, itu setengahnya masuk ke padang Arafah, setengahnya di luar padang Arafah. Masjid itu yang banyak menaranya itu disebut dengan Masjid Namirah. Ya Bapak Ibu, sebelah kanan tuh yang banyak menaranya, itu ada masjid sebelah kanan, itu yang disebut dengan Masjid Namirah. Jadi mereka jemaah haji ketika sudah waktu zuhur berkumpul, sebagian berkumpul ke sini. Setelah itu mendengarkan khutbah. Setelah khutbah mereka merapat ke Jabal Rahmah. Mereka bermunajat, berzikir, berselawat, berdoa. Semuanya dikerjakan amalan-amalan yang baik, karena waktu itu adalah waktu ijabah. Waktu itu adalah terbaiknya doa. Setiap ucapan kita adalah insyaallah diterima oleh Allah. Makanya jemaah haji itu semuanya kadang paling rata. Semuanya bawa payung, memang disediakan di sini ya. Kalau untuk makanan lengkap di tempat ini ketika sudah masuk bulan haji, sebelah kanan, sebelah kiri. Ini semuanya dibangun tenda biasanya kalau sudah memasuki bulan haji. Ini kamar mandi lengkap. Gak usah khawatir, tinggal gampang. Setiap baris berbaris itu ada kamar mandinya. Cuman kalau normal satu pintu sampai 10 orang yang antri. Kalau kemarin kan hari Jumat dan terbatas kuota dari Indonesia pun kemarin jemaah haji hanya 100, berapa gitu, hanya dibatasi. Dan untuk yang haji di data itu kurang lebih 1 juta, hanya 1 juta. Jadi lebar itu semuanya, selebar-lebarnya ini adalah padang Arafah. Padang Arafah itu sebelah kiri di depan itu yang disebut dengan Jabal Rahmah. Ya, Jabal Rahmah atau Bukit Kasih Sayang, artinya kalau bahasa kita Indonesia itu Bukit Kasih Sayang. Di sanalah tempat Nabi Adam dengan Siti Hawa bertemu. Ya Syekh, ada marbain. Ada jemaah sih bagus. Ada merusama. Sebentar lagi nanti kita turun baru live. Iya kalau ada waktu boleh.
Bentar kita naik. Kita berjuang. Kita berjuang kita naik ya. Gimana tujuan berama? Iya. Insya Allah.